Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ardiansah, Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi, dalam tugas UAS Etika Bisnis, dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SIMM. Nomor 1, pasar persaingan sempurna. 1.1 Pasar bebas. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya, serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan. Pengertian pasar bebas menurut para ahli. Menurut Pak ahli pertama yaitu David Ricardo, pasar bebas adalah perdagangan luar negeri antara beberapa negara secara bebas tanpa adanya hambatan dan permintaan negara masing-masing. Menurut ahli yang kedua, Adam Smith, pasar bebas adalah kegiatan jual beli yang bebas dan dilakukan sesuka hati sehingga mampu melahirkan persaingan ekonomi lebih luas tanpa campur tangan pemerintah. Fungsi pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi berkaitan kuantitas, permintaan, dan harga barang. Dengan demikian akan tercipta stabilitas ekonomi. Tujuan pasar bebas: 1. Memperluas pasar. Pasar bebas adalah salah satu sarana guna memperluas jangkauan konsumen satu produk. Hal ini karena hambatan ekspor impor tiap negara makin menipis sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Pasar bebas menciptakan peluang perdagangan yang luas dan membantu produsen dalam mengembangkan maupun memasarkan produknya secara masif sehingga dapat mendongkrak perekonomian negaranya. Yang ketiga, sarana pertukaran teknologi. Tidak selalu terkait dengan keuntungan penjualan. Pasar bebas adalah salah satu sarana pertukaran teknologi, serta tiap negara dapat berinteraksi sehingga kesempatan mempelajari kemajuan teknologi ini di negara lain. Ciri-ciri pasar bebas: yang pertama, semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Kedua, terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Yang ketiga, persaingan ketat antar perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak. Keempat, campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak sama sekali. Yang kelima, para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Contoh pasar bebas adalah ketika diberlakukan aturan mengenai pengurangan dan penghapusan tarif keluar masuk antar negara atas beberapa jenis barang. Biasanya, perumusan kesepakatan ini berdasarkan suatu perjanjian bilateral, regional, atau multilateral. Misalnya, pembentukan ASEAN, Free Trade Area, yang merupakan zona perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, itu tadi penjelasan OCBC mengenai pengertian pasar bebas dalam hal-hal penting yang berkaitan dengannya. Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang sedang merintis bisnis. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, monopoli. Monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli biasanya hanya ada produsen yang bisa menetapkan harga-harga produk. Yang kedua, oligopoli. Oligopoli merupakan para produsen dengan jumlah sedikit tersebut menguasai pasar. Mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya sehingga membuat perusahaan atau produsen baru sulit masuk dalamnya.
Yang ketiga, monopsoni. Monopsoni adalah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen. Yang terjadi pembeli tunggal. Kelompok pengusaha selaku pembeli tunggal ini menguasai pasar komoditas dan dapat memunculkan potensi persaingan tidak sehat. Monopsoni merupakan sebuah kebalikan dari monopoli yang dikuasai oleh satu penjual besar. Yang keempat, oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli, atau umumnya pelaku usaha, yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Kemudian etika konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UU PK 8/1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang satu, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Dua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian, dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kemudian hubungan produsen dan konsumen. Pengertian konsumen juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20/2022 tentang ketenaga listrikan. Undang-undang ini oleh Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi. Definisi konsumen tenaga listrik, yakni setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang usaha ketenaga listrikan untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk didagangkan. Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang dan jasa tersebut disebut konsumen. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga, yaitu golongan rumah tangga konsumsi atau RTK dan golongan rumah tangga produksi atau RTP. Kemudian selanjutnya kasus-kasus etika konsumen. Yang pertama, penipuan. Esensi terpenting dalam usaha atau dagang adalah kejujuran dalam transaksi. Dalam banyak kasus transaksi secara online, penjual tidak transparan kepada konsumen. Dalam hal ini penjual tidak jujur terhadap kondisi barang, tidak memberikan hak pada konsumen sepenuhnya atas produk yang telah dibeli. Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi pihak konsumen, dan konsumen dapat melakukan pengembalian barang atau berujung pada komplain konsumen yang berpengaruh pada rating toko jika toko tersebut online. Kemudian menggunakan foto-foto produk orang lain. Biasanya hal ini seringkali terjadi pada para pelaku bisnis menggunakan foto produk orang lain untuk diposting di sosial media. Akibatnya barang yang sampai kepada pelanggan sudah pasti akan beda. Hindari melakukan hal ini jika Anda tidak ingin kehilangan pelanggan secara sekejap. Selain spamming dalam bentuk komentar, seringkali para pelaku bisnis juga melakukan hal seperti men-tag calon konsumen secara acak. Melakukan tag memang
Kemudian selanjutnya kasus-kasus etika konsumen. Yang pertama, penipuan. Esensi terpenting dalam usaha atau dagang adalah kejujuran dalam transaksi. Dalam banyak kasus transaksi secara online, penjual tidak transparan kepada konsumen. Dalam hal ini, penjual tidak jujur terhadap kondisi barang, tidak memberikan hak kepada konsumen sepenuhnya atas produk yang telah dibeli. Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi pihak konsumen, dan konsumen dapat melakukan pengembalian barang atau berujung pada komplain konsumen yang berpengaruh pada rating toko atau online. Yang kedua, menggunakan foto-foto produk orang lain. Biasanya hal ini seringkali terjadi karena para pelaku bisnis menggunakan foto produk orang lain untuk diposting di media sosial. Di sosial media. Akibatnya, barang yang sampai kepada pelanggan sudah pasti akan berbeda. Hindari melakukan hal ini jika Anda tidak ingin kehilangan langganan secara sekejap. Selain spamming dalam bentuk komentar, seringkali para pelaku bisnis juga melakukan hal seperti meng-tag calon konsumen secara acak. Melakukan tag memang membuat orang yang Anda tag menjadi melihat apa yang Anda jual. Namun bukannya membeli, mereka mungkin bisa saja menjadi merasa terganggu. Hal yang terjadi sebaiknya yaitu mereka menghilangkan Anda dari daftar teman di sosial media. Kemudian etika periklanan. Fungsi iklan yang pertama memberikan informasi. Fungsi iklan yang pertama adalah untuk memberikan informasi mengenai sebuah produk untuk seluruh khalayak luas, sehingga konsumen bisa menyadari keberadaan sebuah produk serta mereka mengetahui fungsi dan manfaat produk. Yang kedua, membujuk konsumen. Iklan adalah sebuah pesan persuasif yang berfungsi untuk membujuk konsumen untuk menggunakan sebuah produk atau jasa. Sebuah perusahaan akan meyakinkan konsumennya bahwa produk mereka adalah pilihan yang terbaik, sehingga konsumen akan mengambil tindakan untuk membeli produk. Yang ketiga, mengingatkan konsumen. Fungsi iklan yang terakhir adalah untuk mengingatkan konsumen sehingga produk tersebut akan selalu ada di pikiran dan ingatan konsumen. Perusahaan juga akan menggunakannya untuk mengingatkan konsumen mengenai kebutuhan mereka akan sebuah produk. Jenis-jenis iklan. Yang pertama, iklan media cetak. Sesuai namanya, iklan media cetak dibuat dengan cara dicetak. Iklan ini dapat ditemukan di dalam koran, majalah, baliho, poster, hingga selebaran. Biasanya iklan ini tidak lebih dari 4 baris atau tidak sampai lebih dari kolom iklan. Sebab dalam pembuatan iklan cetak tersebut, aturan tertentu berdasarkan di mana iklan tersebut akan dipasang. Yang kedua, iklan elektronik. Jenis iklan ini menggunakan media elektronik dalam menyampaikan dan tampilan iklannya. Iklan ini juga dapat dengan mudah ditemui saat ini, diantaranya melalui televisi, radio, hingga film. Iklan komersial dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui peningkatan penjualan dalam iklan komersial. Terdapat pula 3 pembeda, yakni iklan konsumen, iklan profesional, dan iklan bisnis. Iklan non-komersial. Berbeda dengan iklan komersial, iklan non-komersial tidak menitik beratkan untuk mendapat keuntungan ekonomi atau material, melainkan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah agar masyarakat mendapatkan wawasan tambahan kesadaran diri, perubahan perilaku serta sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Kemudian selanjutnya kasus-kasus periklanan. Yang pertama, pompa Shimizu. Iklan yang melanggar etika dan memperoleh teguran dari KPI adalah iklan Shimizu. Iklan ini dinilai tidak pantas ditayangkan karena menggunakan model wanita
wanita berpakaian minim dan mengandung lelucon vulgar. Jelas KPI menyayangkan iklan ini karena kerap kali tampil saat prime time ditonton oleh anak-anak. Kemudian iklan rokok baru ditayangkan di televisi pada pukul 21.30 ke atas, namun perusahaan rokok juga terbiasa membuat billboard iklan yang dipasang di jalan-jalan besar yang banyak dilalui kendaraan. Salah satu iklan rokok yang mendapatkan protes dari masyarakat adalah iklan Amel versi mula-mula, malu-malu, lama-lama mau. Dalam iklan tersebut terdapat gambar pasangan yang hendak berciuman. Masyarakat resah bahwa iklan tersebut memiliki pesan mesum yang dapat memicu tindakan asusila. Kemudian yang ketiga, Soptran Soklin. Salah satu iklan yang melanggar etika dan memperoleh teguran dari KPI adalah Soptran Soklin. Untuk varian Quick Sensation, iklan pembalut pakaian tersebut dinilai tidak memperhatikan peraturan siaran dan iklan. Pembatasan muatan seksual, ketentuan pelindungan anak dan remaja, serta normal kesopanan. Iklan tersebut terlihat berulang kali menyorot bagian paha dan dada model wanita di dalamnya. Wakil Ketua KPI sudah memberikan teguran dan memberikan kesempatan perusahaan pemilik iklan tersebut untuk melakukan editing dengan tidak menyorot bagian tubuh wanita yang dirasa terlalu vulgar. Kemudian yang keempat, Indosat. Siapa bilang iklan billboard atau poster tidak dapat dikecam seperti iklan di televisi? KPI memang tidak memiliki wewenang untuk membatasi iklan poster atau billboard. Namun, masyarakat tidak melakukan sama sekali iklan Indosat versi liburan ke Australia ini. Di dalam iklan poster tersebut terdapat headline liburan ke Asia lebih mudah dibanding ke Bekasi. Sontak headline tersebut membuat warga Bekasi geram, bahkan urusan ini hampir dibawa ke ranah hukum oleh sejumlah ormas yang berunjuk rasa di depan kantor Indosat Bekasi. Iklan tersebut dianggap menghina warga Bekasi. Pihak Indosat sendiri telah meminta maaf dan memutuskan kontrak dengan agensi yang membuat iklan tersebut. Berikut adalah daftar Pustaska. Terima kasih. Dalam tugas ini, mohon maaf kalau ada kekeliruan kata atau kesalahan tulis dalam tugas ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.